Nikita Mirzani, Pak. Awalnya kan JPU tidak mau banding ya Pak, tapi info terbarunya ada JPU. Enggak, JPU banding kok, kami banding. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa, otomatis. Kita jaksa dari Kejati Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin kalau Berarti alasan bandingnya karena vonisnya terlalu. Salah satu. Kita menghormati tapi salah satu. Mungkin poin lainnya Pak? Yaitu nanti dituangkan dalam memori banding. Apakah karena perilaku beliau saat itu lain. Kalau itu dipertimbangkan dalam jaksa tetap profesional dan itu hal-hal yang subjektif objektif dipertimbangkan dalam tuntutan tentunya, dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan dan sudah juga dipertimbangkan dalam putusan. Pak, kemarin kan saat pledoi juga Nikita Mirzani membahas terkait kasus terenggiling yang ditangani oleh jaksa Dona. Itu menjadi ada kaitannya nggak korelasinya? Kan tidak ada. Jangan berlariar kemana-mana. Fokuskan aja kepada yang perkara yang dihadapin, ya. Tahu itu. Fokus terhadap perkaranya yang bersangkutan aja lah. Berarti bisa ditegaskan jaksa sudah mengajukan banding per Senin kemarin ya Pak? Sudah per hari Senin kemarin. Dengan beberapa poin. Ada dipertimbangkan nanti dalam memori banding. Yang penting menyatakan banding karena dalam waktu 7 hari harus bersikap. Keberatan atas putusan hakim? Bukan keberatan, kita menghormati, kita menyatakan banding ya kan terhadap putusan pengadilan. Kan ada upaya hukumnya. Ya. Ya. Oke, Bang Deo, mungkin terkait kita sendiri kan JPU akhirnya mengajukan banding, pihak Nikita banding. Seperti apa sih melihat saling banding ini di persoalan kita? Saling banding ini kan dalam konteks hukum ya, artinya prosedural. Banding ketemu banding. Mungkin jaksa banding karena 3 pasal yang didakwakan cuma 2 yang terpenuhi. Jaksa pengen supaya pasal yang nggak terpenuhi tadi dikenakan juga kan begitu kan. Jadi jaksa banding. Nikita Mirzani dari 3 pasal yang didakwakan cuma 2. Nikita Mirzani maunya juga lebih rendah lagi tuh, jangan sampai 3 pasal dong. Kalau bisa semuanya lepas kan begitu kan, dia banding juga. Jadi boleh saja Nikita banding, jaksa juga banding. Nanti majelis pengadilan tinggi menentukan keadilannya seperti apa. Tapi kan rata-rata kalau setiap terdakwa banding itu pasti otomatis akan naik lagi. Kalau di case Nikita Mirzani akankah ada kemungkinan hal tersebut? Belum tentu. Kalau majelis pengadilan tinggi beranggapan sama dengan pengadilan negeri, hukuman maksimalnya tetap 4 tahun. Tapi bisa juga diturunkan, diperingan kalau ada hal-hal yang peringan ya. Karena memang faktanya kita juga melihat di persidangan memang pasal yang TPPU tidak terpenuhi. Jadi paling tinggi adalah 2 pasal kan. 2 pasal dengan pasal terberat sebenarnya pasal pemerasan. Walaupun pasal yang penyemaran dengan ITE itu lebih berat, tapi kan persoalan pokoknya di pemerasan tadi kan, yang 4 tahun ancaman hukumannya kan, diputus paling tinggi 4 tahun kan, berarti sebenarnya udah maksimal. Hingga nanti majelis hakim siapa tahu memperingan dia. Makanya Nikita Mirzani banding ya bagus-bagus aja, siapa tahu memperingan hukuman yang akan diberikan nanti oleh majelis hakim tingkat pengadilan tinggi. Tapi terjadi pro kontra, artinya ya sudah dapat 4 tahun gak usah banding lah, takutnya dikhawatirkan. Oh, pro kontra. Iya, dikhawatirkan naik lagi. Dari awal ini perkara dari tingkat polisi udah pro kontra gitu. Tingkat polisi pro kontra, tingkat jasa pro kontra, tingkat sidang pro kontra, putusan pun pro kontra. Memang orangnya penuh pro kontra juga kan gitu. Jadi memang nggak ada persoalan pro kontra itu. Tapi kemungkinan apa yang harus dilakukan pihak Nikita Mirzani agar bisa mungkin turun, agar mencegah nanti naik. Ya itu kita nggak bisa ngajarin, nggak bisa ngasih tahu juga, itu kan urusan kuasa hukumnya, strateginya. Nanti kalau kita ngomong-ngomong kuasa hukumnya protes lagi, lu nggak terkait perkara ngapain ngomong-ngomong lu kan gitu. Kalau dari JPU sendiri gimana Bang? Dari JPU pasti dia banding karena dia pengen supaya 3 pasal terpenuhi kan. Dia bikin dulu strategi baru kan. Kita nggak tahu strateginya apa kan. Kita tidak tahu strategi jaksa penuntut umum apa. Yang jelas mereka banding tujuannya supaya 3 pasal terpenuhi. Gitu. Tuntutan yang diajukan kemudian diputus sesuai tuntutan gitu. Tapi kemungkinan naik bisa terjadi. Kecil kemungkinan. Justru kecil. Kenapa Bang? Ya karena 1 pasal udah nggak terpenuhi begitu. Pasal TPPU kan yang berat, kan dia nggak terpenuhi, jadi 2 pasal itu aja putar-putar di situ aja. Jadi bisa turun, bisa stay di 4 tahun. Iya, bisa turun, bisa stay di 4 tahun. Kecuali kalau jaksa punya bukti baru, disampaikan juga tuh lewat analisa yang sederhana, kan bukan novum tapi bukti yang ada diperdalam bahwasanya memang TPPU terpenuhi gitu kan, argumentasi jaksa nanti kan. Gitu, lewat banding. Kalaupun naik kuncinya dari jaksa ya. Dari jaksa, betul. Kalau ada mungkin baru. Ya, jaksa. Tapi ada kemungkinan besar kalau ketika kita terjadi banding dia akan bebas. Enggak sih, enggak.
Karena dia udah kena tahanan 8 bulan tadi kan. Jadi kemungkinannya kecil untuk bebas gitu, lepas. Gitu. Nanti yang 8 bulan, 9 bulan selama ditahan ngapain tuh? Kan begitu. Karena harus ada klarifikasi secara hukum kan. Gitu. Tapi yang jelas kan faktanya memang dia sudah tersangkut putusan bersalah dengan pasal yang unsurnya terpenuhi. Yaitu dihukum 4 tahun penjara kan. Itu udah cukup. Untuk lepas atau bebas itu setengah mati. Kecil kemungkinan lah ya. Oh, kecil sekali ya. Justru antara bisa naik dikit ataupun stay Betul. ataupun turun. Betul. Yang bebas-bebas itu yang masih kita ini yang ada di luar-luar ini masih bebas aja hidupnya.